Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga channel saya lagi, channelnya Behmi Hongkong. Dan kali ini saya akan membahas tentang peraturan baru di Hongkong ya Rek. Peraturan baru di Hongkong yang dimana kemarin jam 8 malam itu Kepala Eksekutif Hongkong yaitu Ibu Carrie Lam mengadakan press conference di beberapa media dan disiarkan beberapa media, baik di fanspage-nya orang lokal ya. Dan di sini mereka melakukan hal yang sama yang dulu pernah mereka keluarkan waktu pas terjadinya pandemi di Hongkong. Itu banyak-banyaknya sekali korban positif ya. Jadi mereka memberlakukan lagi peraturan itu ya, dan juga mereka melakukan pembatasan bisnis, kemudian pembatasan jarak sosial di tempat umum, dan masih ada beberapa lagi peraturan baru yang mereka terapkan menyusul banyaknya yang positif di negaranya ya. Kemarin bahkan salah satu staf dari imigrasi di Wanca itu juga dinyatakan positif, yaitu laki-laki. Jadi kawan-kawan yang renew atau visa atau ganti majikan itu berhati-hati, gunakan masker, jangan lupa bawa sanitizer atau bawa detol ya Rek, jangan sampai tidak, karena ini sangat membahayakan kita. Jangan lupa memakai masker, jangan dibuka ya Rek, berhati-hati. Oke Rek, nah data yang saya kumpulkan ya dari beberapa pusat, beberapa sumber, salah satunya adalah Pusat Perlindungan Kesehatan di Hongkong ya. Ini COVID-19 kemarin ini ya, Senin itu berjumlah 41 orang itu pagi, kemudian sore itu melonjak menjadi 52 kasus yang positif corona. Jadi totalnya adalah 1522. Itu jam 4 sore. 4 sore itu mengalami kenaikan, jadi dari 41 ke 52 yang positif. Pria ada 27, kemudian wanita ada 25 ya. Kemudian ini yang banyak terjadi itu mereka menemukan yang positif itu kebanyakan di salon kecantikan dan pusat kebugaran ya Rek. Jadi berhati-hati ya, yang kalian yang kadang-kala ikut poco-poco, kemudian senam aerobik, atau mungkin yang karate yang satu ruangan, itu juga berhati-hatilah, karena kita tidak tahu pintu-pintunya itu bersih apa enggaknya, lantai-lantainya bersih apa enggaknya. Jadi berhati-hati buat kawan-kawan semuanya. Oke, kita bahas lagi. Jadi kemarin itu sudah ada yang meninggal satu, yaitu umur 95 tahun. Di total dari meninggal dari kemarin sampai saat ini di Hongkong adalah 8 orang. Dan Pusat Perlindungan Kesehatan Hongkong itu memberikan warning atau memberitahukan bahwa di dalam cuaca yang panas saat ini kan tidak hanya masalah COVID-19 ya, nggak hanya masalah virus saja, tapi juga masalah yang dimana hawa atau suhunya di Hongkong itu mengalami kenaikan, jadi sangat-sangat panas banget. Jadi mereka juga mengeluarkan himbauan bagi kalian jangan memakai pakaian yang ketat, jadi agak longgar ya Rek. Dan kalau bisa jangan berwarna hitam, tapi yang agak berwarna-warna. Contoh ya kayak merah, kuning, itu kan berwarna, jadi jangan hitam, agar tidak semakin tambah panas badan Anda ya. Kemudian yang dua, hindari olahraga keras, contohnya hiking ya, itu dihindari ya Rek. Sampai yang hiking kalian di luar sana itu kalau bisa dihindari dulu ya Rek sementara, karena suhunya di Hongkong lagi panas banget ya. Kemudian yang tiga, kalau bisa melakukan aktivitas di ruangan ya, kita nggak mungkin di ruangan ya, karena memang kita memang tidak punya ya. Bahkan pemerintah sendiri tidak memberikan tempat kita untuk bernaung di kala panas ataupun hujan. Jadi yo kalian
cari-cari sendiri lah bagusnya bagaimana. Yang terpenting adalah jangan sampai berolahraga ataupun kalian melakukan pendakian ke gunung ya. Kalau bisa jangan ya rek. Nah oke, dan itu himbauan pemerintah ya dalam mengatasi musim panas ini. Jadi itu himbauan dari pemerintah karena musim panas di Hongkong ini itu malah menaikkan suhunya ya. Jadi buat kawan-kawan semuanya untuk berhati-hati. Oke, kita lanjut lagi peraturan dari pemerintah apa sih? Nah, ini adalah peraturan dan harus kawan-kawan simak ya, karena tanggal hari Rabu ya rek. Hari Rabu berarti 13, 14, 15 ya, 15 Juli itu diterapkan. Jadi buat kawan-kawan semuanya berhati-hati. Jadi kemarin 50, kemudian 8, sekarang menjadi 4 orang. Jadi dilarang berkumpul di tempat umum lebih dari 4 orang. Jadi kembali lagi kayak peraturan dulu ketika pandemi itu menghantam Hongkong ya, 4, tidak boleh lebih dari 4 orang berkumpul. Yang kedua, di restoran satu meja itu tidak boleh lebih dari 4 orang rek ya, dan kemudian diberi jarak 1,5 meter ya. Dan ini kalau sampai melanggar, si pemilik restoran bisa didenda 50.000 dan penjara maksimal 6 bulan. Kemudian yang ketiga, peraturan makan di restoran pagi, siang, nah itu boleh makan di tempat atau boleh makan di sana. Tetapi jam 6 sore sampai jam 5 pagi itu harus dibawa pulang ya rek, tidak boleh makan di tempatnya. Itu peraturan baru. Oke ya. Kita ke peraturan yang keempat. Restoran tidak boleh melayani pelanggan atau menerima pelanggan itu di full nih kayak dulu-dulu, tapi hanya dibatasi 50% kapasitas pelanggannya. Jadi tidak boleh banyak ya, jadi dijaraki 1,5 meter. Nah yang ke 5 rek, dengerin ya, yang pulang ke Hongkong atau kembali ke Hongkong, entah itu siapapun, baik itu mbak-mbak TKW buruh migran seperti kita atau transit, itu wajib bawa surat sertifikat kesehatan dari Indonesia. Wajib ya rek ya, jangan sampai tidak membawa ya. Ingat Hongkong bisa menolak loh ya. Ingat, jadi kalian harus membawa surat kesehatan atau sertifikat kesehatan bahwa sampean itu sakit apa enggaknya, apa tertular apa enggaknya, positif atau enggaknya ya rek. Kemudian yang keenam, Hongkong dan Disneyland ini ditutup ya rek. Hongkong, Disneyland, Ocean Park itu juga ditutup ya. Oke. Yang ke 7, harus memakai masker di transportasi umum, Yosiupa lah, kemudian di bus lah, MTR lah. Nah itu harus memakai masker. Kalau tidak memakai masker itu dendanya 2.000 sampai 5.000 ya, tergantung kesalahan dari Anda. Jadi berhati-hati ya buat kawan semuanya. Nah ini ada 11 kasus baru tanggal 13 Juli kemarin 2020, yaitu berasal dari Filipina, Pakistan, India, dan Indonesia. Jadi kasus baru yang tertular atau positif itu salah satunya dari Mbak Indonesia ya rek. Jadi bagi kalian yang pulang atau memasuki Hongkong, berhati-hatilah. Entah itu Anda tertular di Indonesia ataupun di pesawat, kita tidak tahu. Tetapi sekali lagi, gunakan masker, sanitizer, dan juga jangan sampai berpegangan barang apapun tanpa Anda mencuci tangan Anda ataupun membersihkan tangan Anda. Kemudian yang harus kalian ingat adalah usahakan agar kalian ke WC atau memasuki toilet itu usahakan di flash dulu ya rek toiletnya. Jadi di kam banyune
Jadi dibuang dulu, jadi biarkan bersih ya Anda ya. Jadi jangan sampai Anda tidak dibersihkan dulu kemudian Anda memakainya. Karena salah satu yang menular itu ada di situ. Bagaimana cara penularan? Itu melalui udara, juga melalui lubang toilet atau bekas orang lain. Jadi berhati-hatilah di dalam hal ini. Semoga kita semuanya selamat, tidak mengalami kesakitan, tidak sakit, tidak mengalami tertular penyakit ini. Nah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.